Iya. Terus kamu bagi waktu itu, and then you prove to the family. Itu yang akhirnya ngebuat mereka. Iya, sampai mereka finally see it dan Because you can speak. Jadi apa kalau ditanya kan orang banyak banget yang nanya ke aku, apa sih yang dicari dari Miss Face of Humanity? Nah, Vanessa baru-baru ini diundang di salah satu media, See Today. Iya. Nah, oke, bagaimana perasaannya pada saat itu bisa menceritakan ke orang-orang lebih banyak lagi audiensnya? Dan yang aku share kemarin di See Today adalah advokasi yang lebih spesifik lagi yang aku mau angkat ke MFOH. Dan aku tuh merasa orang-orang tuh sebenarnya kurang paham aja. Kayak sebenarnya bahkan kayak lapas anak aja orang-orang kan masih bingung emangnya anak-anak umur berapa dalam situ. Emangnya ada penjara anak yang Kira-kira dalam rentang waktu beberapa bulan ini apa program yang akan Vanessa lakukan? Soal keluarga tadi, nggak support dalam hal mereka nggak datang pada saat grand final atau enggak, gimana? mereka tetap datang, tapi ya udah yang kayak I still feel like they haven't like fully accepted yet. Sampai waktu itu aku juga ikut beberapa ajang yang lain sampai I think this is like the final call yang sampai orang tuaku ngelihat ini anak effort banget tapi kayak kuliahnya tetap jalan. Aku tetap bisa selesai 3,5 tahun kemarin. By the way kita sama Ci, kita arsitek. Oh iya, kamu arsitek juga? Iya, aku arsitek juga. Kamu baru Pulang ya, bilang. nanti aku balik lagi ke sini ya. Baik Kak. Beda jurusan. Diusir. Gitu, jadi aku tetap bisa selesai kuliah, tetap bisa kerja, dan I still can do everything, tetap ikut pageant, bisa jalan Bukannya juga. arsitek itu tuh Kita banyak padat arsitek banget loh gak di YDMB. Oh iya? Banyak Siapa arsitek. Berdua. Oh, oke. Ayu Michelle. Ayu Michelle Ayu juga Michelle. arsitek? Iya. Oh, oke, mungkin kita akan bangun gedung ya untuk yayasan ini ya? Boleh ya. YDMB. Katanya mau bikin teater. Oh really? Really? Siapa yang bilang? Budget dulu ya. Ada yang mau Built in share? masuk sponsor, ayo. Ayo, Kita mau bangun gedung untuk yayasan kita. nanti kita Arsiteknya gambar. 3 cewek loh ntar. Mampus. Mampus. Tapi Vanessa balik lagi ke tadi. Kan emang mungkin keluarga tuh mikir pada saat kamu sebagai seorang arsitek. Aku tahu load kerjaan atau load study di bidang arsitek itu kan sangat-sangat padat kan, betul nggak? Betul nggak, Cinap? Sangat Betul, sangat padat. beban dunia. Terus kamu bagi waktu itu, and then you prove to the family. Itu yang akhirnya ngebuat mereka. Iya, sampai mereka finally see it that this is really her passion. Dan juga aku menunjukkan bahwa beauty pageant is not only about the looks and everything. Apalagi to my family from my dad's side, aku benar-benar show like how I feel like I'm an advocate, how I'm a speaker, dan apa yang aku bawa, awareness yang aku bawa, my message, dan my passion itu sebenarnya itu Kak, untuk ikut lomba-lomba seperti ini. Yes, of course I want to win, but I feel like there's more than that. There's more than the crown, the sash, the opportunity you have when you can speak in front of people and share your message. I feel like that's the most important thing, and finally they see that and they give me 100% support and love. Oh. Berarti Itu kemarin rame ya yang datang ya, yang dukung Vanessa. Iya, timku juga banyak datang dari Manado kemarin. Like, I have to give my best. Besting kan? Iya, best team. Oh, best team juga? Besting. Iya. Oh, karena dia ada preskon loh. Oh iya, Oh iya, benar nggak sih? Ada preskon daerah untuk berangkat ke nasional. Iya. Nah, selain kamu ada lagi, kalau nggak salah 1 orang lagi ya? Preskon daerah. dari Atau aku hanya? doang. Oh, hanya Iya. Vanessa doang. Dan so makanya timnya mendapatkan best team pada saat itu. Iya. Thank you, Luar timku. biasa. Oke, Vanessa, kalau melihat perjuangan Vanessa sampai pada titik ini, punya tim yang baik, punya keluarga yang support, apa hal yang paling Vanessa syukuri? Everything. I cannot list what I'm blessed for because I feel like I have to feel blessed in even the smallest thing. Jadi just to be here today, I'm very blessed and very happy. I got the chance to share my story, Cinat's story, sama Kak Pio and everyone watching. So yeah. Jadi share the story itu salah satu hal yang membuat kamu tuh bahagia juga ya? Iya. Agar bisa nge-influence people dan juga memberikan efek yang positif buat orang ya? Iya, I found happiness in the smallest things. Dan menurutku itu juga a very good quality as an ambassador. Yes. To go around the world when you can see the smallest thing and make the most out of it. That's like the best quality.
Aku tadi tertarik dengan kata-kata seorang Vanessa Hattar yang bilang kalau seandainya I want to show the family kalau seandainya beauty queen is not only about the looks, but also Yes. about advocacy, about the way we serve people, tentang bagaimana kita memperlakukan orang, behavior dan segala macam. Dan salah Yeah. satunya tadi Vanessa sempat bilang the way I speak to the people gitu. Yes. Nah, kalau kita balik ke Cinat, Cinat ini salah satu orang yang katanya sih kalau aku dengar, Cinat sempat bilang juga Cinat itu menang karena mereka bilang because you can speak. Yes. Betul. Iya, because you can speak. Jadi apa kalau ditanya kan orang banyak banget yang nanya ke aku, apa sih yang dicari dari Miss Face of Humanity? Mereka tuh sebenarnya cari satu, speaker. Mereka Oke. bukan cari orang yang terlalu pinter, sepinter apa itu enggak. Mereka juga bukan cari orang yang secantik-cantiknya itu juga bukan. Because if we can say that it's not a beauty pageant ya. It's not a beauty pageant. Jadi ini berbeda dari ajang-ajang lain. It's not a beauty pageant. They're looking for a global ambassador. They're looking for someone who cares about humanity. Someone who cares about people. Jadi itu very simple sebenarnya. Kalau ditanya apa yang dicari oleh Miss Face of Humanity is a good speaker. Oke, maksudnya good speaker itu memang pada saat Cinat menjabat, Cinat lebih banyak Yeah. berbicara di depan orang gitu. You have to speak for yourself. You have to speak for others. Jadi what it means to be Miss Face of Humanity is you speak for humanity. Jadi aku misalnya bisa mendengarkan cerita Vanessa, bisa mendengarkan cerita dari dari ambassadors yang lain juga dari negara-negara lain, dan aku bisa merangkum cerita mereka. Itu adalah tugas seorang global ambassador gitu. Oh, oke. Aku baru tahu loh, Cinat, kalau seandainya itu bukan sebuah beauty pageant ya. Bukan. Tapi ya mostly people say it beauty pageant karena itu kan diikutin sama queen-queen gitu ya. Because they're looking at the people itu beautiful women, jadi mikirnya beauty pageant. Padahal bukan, tapi mereka mencari orang-orang yang sangat tulus, sangat peduli dengan orang lain. Gitu. That's why advocacy tadi kamu bilang Vanessa harus punya advocacy yang kuat ya pada saat di awal ya. Iya, harus punya advocacy yang kuat, dan salah satu waktu itu dari penilaian Miss Mega Bintang juga yang punya advocacy yang kuat itu adalah Vanessa Hattar. Talking about being a speaker, tadi Nadia bilang kalau seandainya Miss Face of Humanity nyarinya orang yang bisa speak in front of the people. Nah, Vanessa baru-baru ini diundang di salah satu media, See Today ya. Iya. Oke, bagaimana perasaannya pada saat itu bisa menceritakan ke orang-orang lebih banyak lagi audiensnya? At first, I was so nervous because I feel like this is a very big platform where I can share my message. Dan we're talking juga waktu itu about ASEAN Youth Empowerment. Wow. So how you are as a youth these days, how you can empower other people. So I was so happy because I got the chance to share my advocacy. Yang mungkin aku belum share, aku share sedikit hari ini. Namanya itu Voice of Women Indonesia. It is an NGO I started in 2019 with my friends, which fun fact, lebih dari setengah anggotanya itu laki-laki. Padahal namanya Voice of Women. Oke. So we can, we can Interesting. see like how men are interested in fighting for equality for women. Sure. Dan yang aku share kemarin di See Today adalah advokasi yang lebih spesifik lagi yang aku mau angkat ke MFOH, which is empowering women and children in prison. Jadi lebih spesifik lagi, karena kemarin waktu aku homecoming ke Manado, aku sempat visit penjara perempuan dan anak. And it moved me in some kind of way to think that, yes, I see that people focus a lot on education, like Cinat can focus on education. But what if we try to focus on the criminality? So I want to see it from a different keyhole aja sih, Kak. And seeing that how we can prepare people in there and the society. Jadi kayak gimana nih pas mereka keluar nanti apakah bakal diterima atau enggak. Jadi kita persiapkan mental anak-anak sama perempuan yang di dalam sama orang-orang di luar. Apakah bukankah itu gitu? udah dilakuin sama orang-orang yang ada di dalam penjara? I mean like para sipir emang mereka punya kewajiban untuk mempersiapkan mereka. Apa yang membuat Vanessa mau terjun lagi atau mengembangkan itu? I feel like as MFOH Indonesia, I can reach more global audience kan Kak. And with
me and my team, Voice of Women ke situ, it will move people more dan memberikan awareness lebih lagi karena kita kan bisa reach more audience dan we can create more programs juga. Jadi aku tuh udah mencoba menghubungi beberapa penjara yang ada di Tangerang since I live there untuk bikin kegiatan-kegiatan. So I wanna start small because I believe when starting small you can create a huge impact in the future. Oke, jadi kamu pengen lebih fokus lagi untuk mempersiapkan mereka pada saat mereka bisa diterima ke masyarakat lagi. Iya. Gitu. Nah, apa tanggapan dari para penjara yang udah kamu hubungi saat ini? They're very happy, Kak. Dan aku tuh merasa orang-orang tuh sebenarnya kurang paham aja. Kayak sebenarnya bahkan kayak lapas anak aja orang-orang kan masih bingung emangnya anak-anak umur berapa dalam situ. Emangnya ada penjara anak yang hal-hal sebasic itu yang ingin aku share bahwa ada loh penjara anak dan saat mereka keluar nanti can you guys accept them dan kita juga mau prepare mental dari orang-orang di dalam biar mereka pas keluar nanti nggak kena mental dengan judgment and stereotypes from the society. Oke, talking about the advocacy that you bring, jadi kan fokusnya adalah di jail itu sendiri. Ini yang akan kamu bawa ke Miss Face of Humanity. Kira-kira dalam rentang waktu beberapa bulan ini, apa program yang akan Vanessa lakukan? Of course, visiting penjara perempuan dan anak, dan not only visiting, I want to create a program that is sustainable and long term. Karena di setiap program yang kita bikin di Voice of Women, kita tuh nggak mau program yang sekali jalan aja. Hanya untuk exposure? Yeah, no. We want it to be long term. Karena I feel like I'm doing it with my heart kan. Jadi ya as long as I'm still around, I want it to keep going on. Oke, program apa yang kira-kira akan dilakukan dekat-dekat ini, Vanessa? Oke, so soon we will be visiting penjara perempuan dan anak yang ada di Tangerang. We're gonna be working together with a stakeholder. I cannot say yet right now. Sure. Secret ya? Yeah, it's still a secret. Kayak gede banget deh Aduh. sponsornya. Aduh. And it's gonna be so fun sih Kak intinya. I cannot wait to meet all of the kids dan perempuan ibu-ibu juga yang ada di dalam. Oke, jadi memang ada program penting khusus untuk mereka gitu ya? Yeah, on this month. On this month? Yeah. Oke, kita diundang nggak sih dari yayasan? Of course, if you want to come and join, kayak I want like people to come to see kayak bahwa orang-orang di luar tuh have concern buat mereka. And the more, the merrier itu pasti the better. Betul, karena ingin mereka merasakan kalau seandainya mereka akan tetap diterima di masyarakat. Iya. As long as they change the behavior ya. Iya. Tepuk tangan untuk Vanessa. Oke, kalau Vanessa tadi bilang keluarganya fokus ke education. Nah, kita balik lagi ke Cinat yang baru-baru ini. Baru Baru banget ya, Cinat. Kira-kira 1 bulan lalu kali? Iya, 1 bulan lalu. 1 bulan lalu. Keterima di S2 Universitas Mercubuana. Congratulations. Jurusan apa, Cinat? Jurusan manajemen. Jadi S2 manajemen, 100% beasiswa. 100% scholarship dari Mercubuana. Yes. Thank you so much loh Mercubuana yang wow, thank you Mercubuana, ditunggu untuk hostnya. Dan yang di samping Cinat. Yang di samping juga. Join ya. Cinat, udah punya crown, udah menang title internasional. Ngapain lagi capek-capek S2? Banyak sekali. Gini ya, kalau perempuan kan kita perempuan ya, Say. Oke. Jadi, kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi? Kenapa kita harus berjuang lebih banyak untuk mendapatkan acceptance from people secara profesional, ya kan? Exactly. Gimana kita sebagai orang-orang yang sudah berpendidikan mau didengar, mau dihormatin di dunia profesional? Karena saya pernah bekerja kantoran, pernah melewati masa-masa di mana saya harus meeting dengan orang-orang, di mana saya satu-satunya perempuan di ruang meeting tersebut. Itu sering. Sehingga saya merasa kalau saya tidak terus melakukan pendidikan dengan jenjang yang lebih tinggi lagi, itu bagaimana saya bisa bersaing dengan lelaki di dunia profesional. Betul. Dan wanita zaman sekarang itu harus bisa mengutarakan pendapatnya dengan baik. Ya kan, pasti Vanessa setuju juga. Sehingga makanya aku mau belajar terus. There is no end to learning. Tidak pernah berhenti belajar. Oke, jadi kamu pengen kalau seandainya ya at least dengan background sebagai S2 itu sendiri,
people, terutama laki-laki, bisa respecting you on the way you speak gitu. Yes, and I want to inspire women juga. Dimana you can always learn. Doesn't have to be in a university, nggak harus melalui pendidikan yang formal ya. Okay. Tapi bisa kita dengan melakukan les, dengan mendengarkan, berbicara, mencari mentor. Mencari mentor ini sangat penting. Seperti aku join YDMB, mentor aku adalah Ivan Gunawan dengan seluruh tim YDMB itu menjadi mentor saya. Lalu di dunia profesional, I have mentors di bidang bisnis juga, bidang manajemen. Terus di bidang fashion juga banyak sekali yang menjadi mentor saya. Sehingga mencari pendidikan, mencari ilmu lebih, itu bukan hanya lewat university, lewat sekolah, itu bukan. Jadi kamu ngerasa S2 nanti itu akan memberikan efek yang jauh lebih besar untuk professional career kamu ke depan? Ya, sangat besar, terutama didukung oleh Mercubuana. Terima kasih. Oh, baik. Dan itu udah berapa kali dihitung? Billing ya ntar ya. Ntar billing. Oke Nadia, talking about S2 tadi pada saat kamu masuk ke Universitas Mercubuana. Kenapa pada saat itu memilih jurusan manajemen? Karena saya berasal dari keluarga yang fokus di bisnis. Oh, Iya. oke. Jadi keluarga memang fokus di Iya, bisnis. memang ada passion di dunia bisnis, selain di dunia desain. Jadi S1-nya arsitek, S2-nya manajemen. Menurut aku itu udah kombinasi yang pas. Karena kalau seandainya cuma punya kemampuan, tidak punya marketing atau Iya. manajemen yang baik, Nanti kita dimarketingin orang lain. nanti kita dimarketingin orang lain. Iya, atau bener. dicaloin orang lain. Dicaloin orang lain, kita dipotong persenan, say. Nah, oke. Gitu. Jadi kita harus punya manajemen dan marketing strategi Iya, kita sendiri. benar. Nice, arsitek Iya. dan manajemen. Jadi kita bisa baca tuh rencana keuangan. Oh, bener. Gitu. Oke. Jadi Oh, udah pasti, salah. udah salah gitu. Iya, gitu. Keren sekali. Berbobot sekali ya bicara hari ini. Harus gitu Kak. Harus gitu. Harus Biar gitu. produktif. Karena Iya. Miss Face Humanity sekali lagi mencari seorang speaker, Speaker. yang bisa berbicara di halayak ramai. Vanessa, kamu sebagai S1 arsitek punya keinginan untuk melanjutkan S2 nanti? Iya, of course. Pengen banget, Kak. Aku sebenarnya sebelum ikut pageant-pageant lagi, aku tuh apply for scholarship buat S2. Tapi kan Kenapa? Karena udah nyerah untuk menjadi seorang beauty queen? no, I think I can do both. Wow! Oh, I like. Tapi emang belum beruntung aja dapat beasiswanya. Dan who knows after this, many opportunities will come. I would love. Of course, of Yeah, course, amin, of amin. Nah, tapi Vanessa sendiri tujuan terbesarnya saat ini apa sih? Of course, for right now is focusing myself with all of the preparations to win the crown. To win the crown. Jadi untuk urusan yang lain ya after the crowning moment ya. Yeah, I'm focusing on the crown because it's right next to me. Jadi semakin termotivasi, Kak. Ada getaran-getaran. Ada kayak radiates. Boleh dipegang nggak sih, Cina? Ah, Jangan ya. pegang dah, pegang. Boleh Oh, pegang, boleh pegang dikit. One day saat mungkin udah di kepalaku Oh. kali ya, Kak. Oh, dia nggak mau pegang mahkota orang lain Nggak ya. mau Ya, dipegang, katanya. biar nggak pemali, Kak. Mahkotaku ini gitu langsung nyanyi ya. Jadi biar nggak pamali, Biar nggak jangan pamali, dipegang benar. dulu. Biar nggak Iya. pamali. Betul. You Jadi, can believe in it without holding it and Ya. touching it. Pakai Bluetooth, saya. Oke, diulangi lagi sekali lagi perkataan tadi. It's so nice. You can still believe in it without holding and touching the crown. Wow. Jadi tanpa menyentuh juga ya kamu bisa percaya itu Bisa akan percaya. menjadi milik Iya. kamu. Karena Terakhir. wireless. Oh, wireless, ada Bluetooth, ada AirDrop Ada, ya. iya. Antara Bisa, mahkota bisa. itu Gitu, akan seret. berevolusi menjadi mahkota yang Oh, ini. gitu ya? Amin. Sih. Terakhir, Nadia, seberapa persen kamu bisa melihat peluang seorang Vanessa Hata Aduh. sebagai seorang global ambassador? Sebagai seorang global ambassador. Walaupun honestly kamu nggak boleh ngomong itu sebetulnya. Karena saya udah lihat semuanya. Oke. Saya udah tahu because I went to Japan for Miss Face of Humanity Japan. Dan aku sempat ngobrol dengan beberapa perwakilan lain. Dan Vanessa, mereka pinter-pinter semua Vanessa. Iya. Pinter semua Oke, Vanessa. tau gak aku tadi berharapnya Nadia bilang, aku yakin kamu bisa ngomong Vanessa gitu. Enggak. Vanessa. Semakin termotivasi, Oke, Kak. betul, Semakin betul, di-challenge, betul, Kak. betul. Iya, Vanessa itu anaknya perlu di-challenge. Perlu di-challenge. Perlu Jadi di-challenge. kamu lihat anaknya pintar-pintar. Semuanya pintar-pintar. Kalau ngomong, serem. Jadi Kamu harus Vanessa lebih juga effort lebih ya? harus lebih serem lagi. Oke. Gitu. Harus lebih serem lagi. Nah, Vanessa sendiri menilai diri Vanessa setelah melakukan persiapan. In 1 to 100.
how many persons do you ready to get the crown? 100. 100 You have to persons. always be confident 100% Okay, every day. It's about belief. Tapi Yeah, kalau about belief. preparations, Preparation, I still have a lot to do, Kak. Because I still have like 3 months to go juga kan. okay, So maybe preparations around 70% right now. around 70%. Yeah. 10-10-10-nya di 3 bulan ini. Oh, gitu. 10-10-nya kamu akan fulfilling di 3 Iya, bulan sampai ini. ke Meksiko 100. Kalau Yes. sekarang itu fokus preparationnya apa sih, Vanessa? More on memperbanyak wawasanku by public speaking, karena kan mencari a good speaker. Oke. Yes. Tapi kalau untuk catwalk gitu-gitu tetap harus Tetap persiapan. everything, Kak. Jadi catwalk juga jalan. I work out every day. I saw your workout videos by the way. Iya. Wow. Because I feel like working out itu not only helping my body but my mind and my Yes. spiritual, and it will help my public speaking too gitu. It helps with your breathing, right? Yeah, my breathing. So Yes. working out, makeup, hairdo, a lot of things. Oke, jadi itu tadi cerita kita soal terkait dengan bagaimana seorang Vanessa Hattar di mata Nadia Choa. Yes. Dan juga Nadia Choa tadi sudah menilai kalau seandainya ya punya chance untuk back to back, betul? Ada chance. Ada chance untuk of back to back. course. Tapi yang lain Yang lain serem, Wak. yang serem-serem gitu. Jadi Iya. Vanessa harus punya effort yang lebih lagi. Vanessa harus punya keyakinan. Punya keyakinan. Dan factor luck juga ada sih. Factor luck juga ada pasti. Pasti ada. Every ya? Iya. Every competitions ada Every factor luck. competition. Misalnya you drop tiba-tiba Betul. you drop. Itu kan kita nggak bisa kontrol ya. Oke. Thank you Vanessa dan juga Nadia Choa sudah berbagi cerita bersama kita di Get to Know with the Queens di Yayasan Dunia Mega Bintang. Satu hal yang pasti, semua orang menantikan mahkota ini untuk stays in Indonesia. But Amin. whatever happens, kita akan tetap kamu sebagai queen kita. You're always in our heart. You're Jadi always nggak in our usah heart. takut berjuang dengan Vanessa itu seperti apa. Yes. Be yourself, nggak usah pikirin orang lain. Kamu berikan yang terbaik, kita akan dukung kamu 100%. Gitu aja udah. Yay, thank you so much. Mungkin terakhir, Vanessa pengen kasih harapan buat Kak Cinat ya untuk pursuing the career-nya. Cuan-cuan say. Money. Oke. I know, ini bukan I hope sih, Kak. I Okay. know you will do great because you already have the crown, you already continue your education, and you will like prove that women can do a lot more. So big hopes for Chinat, and I hope to be as great as her with the crown on my head. Thank you so much guys. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Yayasan Dunia Mega Bintang. Get to Know with the Queens. Bye.